Theo melihat Ian dan Yura yang masih tertidur, sedangkan Theo sendiri sudah memakai kemejanya dan selesai mandi. Tapi keduanya masih tertidur pula. Theo mendekati arah ranjang dan duduk di sisi Ian. Theo tersenyum melihat wajah cantik itu yang masih terlelap. Theo mendekati telinga Ian, kemudian berbisik, "Ayo bangun istriku." Dan Theo tidak mempan. Theo rasanya lalu meniup pelan bagian telinga Ian. Sepertinya cara itu berhasil. Terbukti kulit Ian mulai meremang. Theo hanya tersenyum kecil. "Ayo bangun, sebagai seorang istri tidak dibenarkan untuk tidur saat pagi. Kau harus mengurus suamimu." Ian terkejut saat Theo menarik tangannya. Hingga saat ini posisi mereka sudah berdiri di hadapan. Jantung Ian berdegup lebih kencang. Dia selalu tidak mampu menatap wajah Theo. Kebiasaan Ian sangat gugup itu. "Kenapanya diam? Apa kau tidak mendengarku?" "Iya, aku dengarku." "Ya sudah, cepat pakaikan untukku." Ian memberanikan diri mengangkat wajahnya menatap Theo. Ian melihat kancing kemeja itu masih dengan sedikit gemetar. Ian terbuka semua akhirnya dengan mengangkat satu persatu kancing kemeja berwarna putih tersebut. Namun belum sempat mundur, Theo lebih dulu menahan pinggang Ian. Lagi-lagi jantung semakin membuat jantung Ian berdegup kencang. Pria itu kemudian tersenyum sampai memperlihatkan gigi, membuat nafas Ian hampir tertahan. "Tidak perlu tegang, aku adalah suamimu." Baru disuruh pakaikan dasi belum yang lain. Ian hanya diam dengan wajahnya yang memerah. "Berhenti memasang wajah mengemaskan atau kita akan bayari langsung." Ian memasang wajah biasa saja. Laki-laki Theo tertawa melihat kelakuan Ian yang mengemaskan. Theo kemudian melepaskan tangannya di pinggang Ian, kemudian berjalan keluar kamar. Ian langsung menundukkan tubuhnya di atas. Ian merasa nyawanya masih melayang-layang di udara. Tatapan kosong dengan pipi yang merah. Ian melihat dua pipinya, rasanya seperti terbakar. Setidaknya ada Yura yang bisa mengalihkan Ian dari Theo yang setiap saat selalu membujaki kepala terlibat seperti terkena serangan jantung. Ian turun ke lantai bawah sambil menggandeng Yura yang sudah bersih dan rapi di pagi hari. Ian memandikan anak itu dan mengunci rambutnya menjadi dua bagian. Dia sudah mengenakan seragam sekolah. Bagaimanapun dia harus tetap sekolah. Dia hanya duduk di meja makan tersenyum saat melihat hal itu. Yura sayang kemarin sama Didi. "Mami yang mandikan, katanya perempuan harus bersih." Ian hanya tersenyum kikuk saat dia melihat ke arahnya. "Mami ikut mandi juga sama Yura." "Iya, kita mandi berdua, lain kali harus ada Dedi." Ian membulatkan matanya mendengar hal yang diucapkan Yura, sedangkan Theo hanya tertawa. "Duduklah, apa aku harus selalu menyuruhmu?" "Maafkan aku." Ian tersadar bahwa sejak tadi dia berdiri. Akhirnya ia duduk di kursi meja makan itu.
Dia meletakkan sebuah kartu warna hitam yang begitu elegan di meja makan. Ian merasa bingung dan tidak tahu itu kartu apa yang jelas berwarna dan yang terlihat mewah. Bentuknya benar-benar kartu kredit. Gunakan kartu ini suka hatimu. Kau bisa menggunakan untuk membeli apa saja yang kau inginkan, karena saat ini kau adalah istriku. Yang menyentuh kartu tersebut mungkin ini yang disebut dengan bracelet yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Bracelet jenis American Express hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kekayaan di atas rata-rata. Saya hanya tersenyum yang benar lugu. Jika gadis lain yang benar-benar mungkin bola mata mereka hampir lepas dari tempatnya, namun yang lihatnya adalah lakukan gadis itu bahkan menyimpan dalam dompet dengan baik dan tersembunyi, kemudian memasukkan ke dalam tas ranselnya. Dia berangkat ke kantornya seperti biasa, sedangkan Yura tinggal di rumah bersama Yura lalu menanyakan kenapa maminya masih mengenakan seragam sekolah, namun Taeyong hanya bisa menjawab bahkan Ian memang masih sekolah. Taeyong tidak tiba di kantor dan langsung disambut oleh Yeonju. Seorang yang berkedatangan Taeyong hampir mendekati pria itu dan memandang senyuman menggodanya. Ada apa menamiku? Ingin memohon. Seorang tersenyum, dia mendekati Taeyong dan mengalungkan kedua tangannya di leher Taeyong. Taeyong, aku tahu kau memecatku karena emosi, tapi aku menamimu untuk kebaikan. Dia membuat muka malas dan menyingkirkan tangan gadis itu berada di lehernya. Jangan menyentuhku. Dan wajah Seorang langsung berubah, tangannya mengepal menahan marah karena perkataan Taeyong yang menusuknya. Dan kurasa kau memakai pakaian seperti ini membuat kau terlihat semakin murah. Nona, sebaiknya kau keluar sekarang. Aku tak ingin melihatmu lagi. Tidak ada yang akan pergi. Aku mencintaimu. Sergei masuk ke dalam pegangan dan memeluk tubuh pria itu dengan erat. Yang sungguh merasa kesal lalu mendorong tubuh Sergei dengan kuat dorong ke belakang. Dia hanya tertawa sinis. Dia mendekati Sergei yang menjaga belakang gadis itu. Kau tahu aku emang suka bermain-main, jadi jangan anggap serius. Sekarang cepat keluar dari sini atau aku menyuruh pihak keamanan menyeretmu. Cap. Taeyong sambil melepaskan dagu gadis itu. Sergei menatap Taeyong dengan tatapan mata berkaca-kaca. Hatinya sangat sakit. Brengsek, kau sedang bermain-main dengan perasaan wanita. Maka bersiaplah, suatu saat kau akan merasakan bagaimana rasanya dipermainkan. Sergei mendorong tubuh Taeyong kemudian melangkah keluar dan mengusap hatinya dengan kasar. Prinsip Taeyong hanya satu, pria itu suka bermain-main namun banyak wanita yang terlalu terbawa perasaan sehingga berakhir sakit hati. Dan itu bukan urusannya. Taeyong sudah mudah bosan. Dia bukan pria yang mengajar tubuh wanita mati-matian. Taeyong juga tidak minta didorong oleh gadis-gadis itu, tapi mereka menawarkan diri sendiri dan itu bukan salahnya. Ian berangkat dari taksi dan saat ini dia sudah berada di sekolah. Kedua di jalan menuju gerbang yang langsung dihadapkan dengan sopirnya berada di
depannya. Itu membuat dia terkejut. Lelaki benar-benar menatap dia dengan pandangan datar. Sambil menarik tangan Ian dan membawa gadis itu menyusuri koridor, Ian protes namun cengkraman tangan Soben itu keluar sampai akhirnya mereka berhenti di bawah tangga tempat tersebut sepi dan tidak ada CCTV. Soben, ada apa? Soben mengonggong tubuh Ian kemudian menatap ke arah pacarnya itu masih tanya kenapa. Sebenarnya aku bertanya kenapa sejak kemarin mengambilkan pesanku bahkan berangkat sekolah naik taksi padahal aku sudah menunggu di rumah. Aku tahu, maafkan aku. Sebentar sih kemudian pria itu mengusap pipi tambah Ian dan mengujupnya. Pulang sekolah nanti ke rumahku ya, aku merindukanmu. Jawab Soben sambil memeluk Ian erat. Ian merasa bingung harus menjawab apa. Dia harus tolak. Akhirnya Ian pun mengangguk dan Soben tersenyum bahagia. Ian melihat ciuman basah Soben turun ke kemudian dia Ian ke dan wajah Ian memerah, bibir rungkan dan berantakan. Dia sungguh membuat Soben gila. Dia ingin sekali bercinta dengan Ian. Tubuh Ian selalu ada. Kataku aku sangat merindukanmu. Ian merasa nafasnya tertahan saat Soben sengaja merapatkan. Walaupun Ian baru dia daun itu sedang Ian menyilangkan kedua bagian tubuhnya tidak diperuntukkan untuk dilihat oleh laki-laki. Sebenarnya pacar mereka belum menikah. So pintar rasanya memang kalau gadis kulitnya susah dipolosi. Tidak apa-apa. Ian menggeleng dengan keras. Dia benar-benar tidak mau. Sobin mengarang kesal. Dia juga tidak bisa memaksa. Ya sudah, aku akan saja tidak melihatnya. Ian tersentak saat ponselnya berbunyi namun tidak kedengaran. Robin dia masih setia memainkan. Ian yang menempelkan bagian bawahnya. Ia harus sedikit bangkit dan meraih ponsel yang di meja. Nakas yang terkejut saat melihat pangeran tersebut. Robin mengarahkan wajahnya ke arah Ian. Sementara aku harus angkat telepon. Ian berdiri dan berjalan ke arah jendela dan mengangkat panggilan dari Taeyong tersebut. Jika mengangkat di dekat Ian bisa-bisa ketahuan. Benarkah? Ya sudah, aku katakan pada Yura lain kali. Kemudian panggilan tersebut dimatikan sepi oleh Taeyong. Ingin menundukkan tangan tapi dia merasa bersalah saat dia menyebutkan nama Yura. Berarti anak itu ingin makan siang dengan maminya yang jadi kepikiran sekarang. Sambil mendekati Ian memeluk dia dari belakang. Siapa yang telepon? Ini ayahku. Tidak apa-apa. Sebenarnya mengangguk kemudian tersenyum. Bisa kita lanjutkan yang tadi. Dad, Mami bisa pergi bersama kita. Dia mengelak dan menyentuh dan menitah Yura. Sepertinya Mami tidak bisa, sayang. Mami sedang sibuk. Kita makan berdua saja ya. Nanti Daddy belikan es krim.
Ya, tidak menyenangkan, tidak ada mami. Yura menekuk wajahnya dalam, bibirnya mengerucut seperti beberapa senti. Dia tersenyum dan membawa Yura dalam pangkuannya. Dia tahu Yura sedikit kecewa. Dia kemudian kembali mengemudikan mobilnya meninggalkan sekolahnya. Dia tersenyum. Dia tahu Yan bukan belajar kelompok, tapi kembali kepada sekolah. Pihak pertama tidak akan ikut campur sekolah kehidupan pribadi dari pihak